Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di kelas simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK gitu ya. Materinya hari ini adalah mulai masuk praktek ya aplikasi Microsoft Word gitu. Sebenarnya ada beberapa materi teori, cuman itu nanti kita combine aja dengan Microsoft Word gitu ya, supaya lebih padat di prakteknya gitu ya. Sebelumnya kalian jelas TSM ya, bisa TSM. Mungkin ada sebagian yang bertanya, ngapain sih belajar komputer kayak gitu ya. Mau nggak mau kita di zaman sekarang itu namanya komputer itu penting gitu ya, dan harus bisa gitu ya. Ini aja guru-guru gitu ya belum tentu semua paham gitu ya tentang teknologi yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan gitu. Nah, kita gitu ya sebagai generasi muda gitu, harus lebih siap gitu ya menghadapi industri 4.0 ini gitu. Dan kalau kita lihat loker-loker tuh lowongan kerja itu hampir semua lowongan kerja itu syaratnya mampu menguasai komputer atau mampu menggunakan internet kayak gitu ya, karena memang itu kebutuhan di dunia usaha, di dunia industri, pemasaran yang memang kita harus paham dengan itu gitu ya. Itu. Nah, termasuk 3 aplikasi yang nanti akan kita pelajari gitu ya. Nanti ada lagi aplikasi handphone yang akan kita pelajari, yaitu untuk mengedit video KineMaster. Itu di semester 2. Ya kalau di semester 1 sampai ke PowerPoint itu. Gitu. Nah, yang pertama kali kita pelajari adalah Microsoft Office Word. Nah, ini sebelum saya mulai, saya minta kalian siapin dulu, saya kasih 2 menit buat nyiapin alat tulis ya. Jadi nanti catatan itu harus dikumpulkan di Classroom. Oke? Ya, jadi siapkan alat tulis. Kemudian lengkaplah alat tulis lengkap, kemudian catat apa yang saat ini saya sampaikan gitu ya materinya. Catat yang penting-pentingnya aja ya. Fungsi ini, fungsi itu kayak gitu-gitu aja. Nggak perlu apa yang saya omongin itu dicatat semua sama kalian. Kayak gitu ya. Oke, saya kasih waktu buat nyiapin alat tulis dulu. Ya. Jadi itu penting ya, mau kita basicnya apapun, belajar komputer itu penting. Kalian bahkan menggunakan handphone aja itu di zaman sekarang harusnya bisa lebih produktif kayak gitu ya. Bukan hanya sekedar dipakai chattingan, bukan hanya sekedar dipakai bermedia sosial gitu. Bukan searching aja, tapi produktif gitu. Membuat sebuah karya, membuat atau menjual sesuatu gitu, dan lewat handphone kita bisa mendapatkan uang kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya, makanya itu kenapa kita harus paham tentang komputer. Smartphone kita aja itu namanya bisa disebut dengan komputer juga kayak gitu ya. Oke ya, siap ya. Jadi apa yang saya sampaikan tolong catat, kemudian nanti di foto dikumpulkan di Classroom ya. Kenapa saya lakukan seperti ini? Supaya kalau misalkan saya kasih tugasnya itu ngetik misalkan, kalian belum tentu baca gitu ya. Terus kalau hanya mendengarkan belum tentu nangkep. Nah, diharapkan dengan sambil mencatat itu setidaknya bisa, walaupun kita belum praktek gitu ya, setidaknya ada terserap lah gitu ya ke alam bawah sadar kalian gitu sambil nyatat gitu. Oke, aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Microsoft Word ya. Tulisannya seperti ini ya, di typing tuh Microsoft Word ya. Word ini aplikasi dari Microsoft ya, jelas namanya adalah Microsoft Word. Kalau panjangnya lagi Microsoft Office Word gitu ya. Dan udah ada banyak versi, terakhir itu versi 2019 gitu ya. Cuma di sini saya pakai laptop yang di sekolah itu versi 2016 gitu. Jadi nanti secara fungsi sih sama aja ya, jadi nggak terlalu jauh beda. Paling bedanya nanti di tampilan antar versi ke versi itu. Yang sangat beda itu mulai dari 2003, 2007 masih beda, tapi 2010 ke atas itu udah mirip-mirip banget gitu ya. Cuma di 2019 ini
ada beberapa tambahan, misalkan di menunya itu ada menu yang namanya menu gitu ya, itu di 2019. Cuman itu tidak mempengaruhi kalau kita belajar di versi yang lain, karena menu itu tidak begitu, kalau kata saya nggak begitu penting-penting amat gitu ya, hanya untuk mempermudah bagi beberapa kalangan orang gitu. Kalau saya termasuk yang tidak dimudahkan dengan fitur itu gitu, biasa aja gitu ya. Oke, sekarang saya akan mulai bahas. Yang pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana cara menjalankan aplikasi Microsoft Word ya. Sebelum menjalankan aplikasi Microsoft Word, yang jelas si aplikasi ini harus sudah terpasang, harus sudah terinstall di komputer kita ya, harus sudah terinstall di komputer kita itu ya. Kalau cara installnya itu yang penting kita punya filenya ya, kita beli gitu, itu kan prosesnya berbayar sebenarnya, kalau buat ini berbayar ya. Kita beli, kita punya filenya, lalu kita install di komputer kita ya gitu ya. Nah, kalau sudah terinstall di komputer kita, cara membukanya di sini saya menggunakan sistem operasinya Windows 10 atau Windows 10 gitu ya. Kalau ada yang pakai Windows 7, Windows Vista, Windows 8, itu caranya masih sama. Itu caranya yang pertama itu membuka aplikasi Microsoft Word. Yang pertama caranya start button. Klik start button, yang dicatat ya. Jadi cara membuka aplikasi Microsoft Word yang pertama, klik start button atau tombol start itu, klik, terus klik mengalir browser. Nah, kayak gitu. Kalau di sini itu 2019, di rumah saya 2019 gitu ya, itu yang tampil hanya Word, ada Microsoft-nya. Kalau 2016 ada tahunnya 2016. Kalau 2019 itu Word doang, nggak ada tahunnya. Nah, 2010 ke bawah, di dalam tulisannya tuh Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 gitu ya. 2013 kalau salah masih ada juga kayak gitu. Jadi nanti tergantung kalian pakai versi mana, tinggal sesuaikan aja gitu ya. Jadi nggak mesti harus pakai 2016, nggak mesti harus pakai 2019 yang baru gitu kan. Pakai 2007 yang masih masih bisa digunakan di tahun-tahun ini, masih bisa kayak gitu. Terus kalau sudah klik Microsoft Word, kita klik Word si aplikasinya, klik aplikasinya. Jadi kalau klik sana, klik aplikasinya Word, kan klik aplikasinya gitu ya. Jadi lambangnya ini dominan biru ya, dia tulisannya W, terus backgroundnya dominan biru ya. Tiap versi mempunyai logo yang berbeda, tapi serupa, tetap W dengan dominan warna yang biru. Itu Word, jadi udah khas ya, warna biru dan ada huruf W di logonya gitu. Nah ini kita klik, atau pas nanti kita mau bagian apa, jadi kita harus pakai Microsoft Word. Kita klik scroll screen namanya, kita tunggu sampai dia membuka. Nah, kalau terus terbuka hanya seperti ini. Jadi gitu cara membuka Microsoft Office Word. Ya, yang pertama kita klik tombol kembali ke data, kita klik aplikasinya, salah tutur, itu terus kita klik aplikasinya. Nah, itu cara membuka Microsoft Office Word. Seperti itu ya. Yang jelas aplikasinya harus sudah terinstall. Gitu. Sampai membuka aplikasi ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aman ya. Sekarang yang berikutnya adalah cara cara membuat dokumen baru. Cara membuat dokumen baru ya. Ada 2 cara. Yang pertama, kita setelah membuka
Jadi pertama buka aplikasi gitu kan, terus cara berikutnya blank dokumen. Ya, buka aplikasi Microsoft Word, kemudian klik blank dokumen. Nah, ini kita sudah membuat dokumen yang baru. Ada lagi cara yang lain. Kita klik menu file di Word-nya yang kalau tadi kan isinya si aplikasi belum terbuka. Nah, kalau aplikasinya, bentar, ya langsung kita ternyata. Kalau aplikasinya itu sudah terbuka, kita klik menu file, pilih new, terus klik blank dokumen. Jadi file, new, blank dokumen, gitu ya. Ini file, new, ya, blank dokumen. Tulisannya seperti ini. Kita klik. Nah, dia membuat dokumen yang baru. Azan dulu ya. 5 menit.
Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai buat dokumen ya, jadi ada itu kalau informasinya pertama lupa dulu kan, nanti muncul tampilan ya catatan demo ketik linknya. Terus kita namanya blank dokumen, itu membuat dokumen sebelum aplikasinya dibuka. Tapi kalau aplikasinya sudah dibuka, maka caranya berbeda. Ini cara kedua. Yang kedua, kita klik dulu file, klik new, pilih blank dokumen, gitu ya. File new blank dokumen. Maka kita akan membuka. Nah, di sini di 2016 ke bawah hasilnya itu di taskbarnya, di bagian bawah itu taskbar ya. Ini kalau kita klik di Word, dia akan berbeda dengan 2019 yang baru. Kalau di 2019 di sini nggak ada kayak nama filenya, munculnya di mana? Di sini, bagian sini, ya, itu. Kalau di 2019 gitu. Jadi kalau 2016 ke bawah dia muncul makanya harus kita buka dokumen. Ya, sekarang kita close salah satu, kita gunakan satu. Atau bisa lewat sini atau bisa langsung di sininya. Ya. Nah, sekarang di pertemuan kali ini saya akan bahas fungsi dari grup foto. Sebelumnya saya bahas tampilannya dulu ya. Untuk tampilan yang atas ini namanya menu bar, ya, di menu bar. Aduh, ini ada yang datang. Bentar. Ini yang baru datang dari mana ini? Ya, siapa tahu catatannya langsung catat materinya. Oke, nanti dikumpulkan di Classroom ya catatannya. Oke, di sini ini kan di atas menu bar. Di bawahnya itu ribbon ya, yang atas menu, yang bawahnya ribbon, tulisannya ribbon gitu ya. Menu yang ini yang dari file sampai view itu menu, ribbon ini yang bawahnya. Nah, ribbon ini tampilnya berubah-ubah tergantung menu apa yang sedang kita aktifkan. Kalau kita klik menu home, maka tampilnya seperti ini. Kalau kita klik insert, menu insert, maka tampilannya seperti ini. Desain seperti ini. Jadi berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ribbon. Kemudian di sebelah kanan ini ada scroll bar. Nah, ini scroll bar ini buat nge-scroll atau memburuk halaman. Ya, kalau memang si halaman itu terpotong. Scroll bar ada dua. Yang tadi itu vertikal. Nah, kalau kita zoom dan halamannya terpotong ada dua nih. Yang bawah ini horizontal. Ya, scroll bar ya, buat memburu layar. Memburu layar atas. Ya. Kemudian ini ada buat zoom. Ini zoom ini menjauh. Zoom out menjauh, gitu ya. Atau zoom in mendekat. Ya, dan ini hanya mengubah tampilannya saja. Hanya mengubah tampilannya saja, gitu ya. Putus padu, jaringannya jelek, putus. Abdul kuota. Oke. Yang penting ikuti ya. Yang ketinggalan nanti catatannya boleh lihat ke teman. Terus nanti kumpulkan di Classroom simulasi dan komunikasi digital. Nanti ada catatan tanggal berapa ini? 12 ya, 12. Oke. Yang jaringannya jelek disimak dulu aja ya. Saya mencoba pelan-pelan nih. Oke, cuma waktunya terbatas banget. Oke. Ya, atau nanti yang ketinggalan bisa lihat atasnya gitu. Karena ini catatannya dikumpulkan. Ya, itu tadi ya, ada bar, ada ribbon, tulisannya yang ini, ada gambar-gambar bawahnya. Terus ini scroll bar, scroll gitu ya, scroll bar. Ada yang
atas bawah sama kiri kanan kalau kertasnya kepotong, ya kertasnya kepotong gini tampilannya maksudnya kalau ke zoom gitu ya. Nah tuh ya kalau kiri kanan kiri gitu kiri kanan ini maksud ya. Yang minus buat ngejauh, yang plus buat dekat. Ingat yang berubah hanya tampilannya saja, ini tidak mengubah ukuran kertas. Tuh, ya. Nah sekarang saya akan jelaskan fungsi-fungsi yang ada di dalam grup font. Ini nih. Saya mulai dari yang pesan Calibri. Kalian cukup tuliskan saja fungsinya. Kalau mau pakai gambar aja, nggak apa-apa, gitu ya. Pakai gambar, gitu ya. Gambar kasar aja, nggak usah bagus-bagus. Gitu. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan dari atas. Ini karena waktunya terbatas ya. Oke, jadi yang ada tulisan Calibri ini, yang kotaknya panjang, ini untuk mengubah ukuran teks. Mengubah jenis teks. Ya, atau jenis font, ya, yang font ini mengubah jenis font, gitu. Kemudian di sebelahnya yang ada angka 11 ini, kalau tadi mengubah jenis font, yang angka 11 ini fungsinya mengubah ukuran font. Ya. Kalau yang tadi mengubah jenis font, yang angka itu mengubah ukuran font. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya lagi, ini ada A besar dan A kecil terpisah. A besar terpisah, A kecil terpisah. Dan ada tanda panah gitu, kayak A besar tanda panahnya segitiga-nya ke atas, kalau A kecil segitiganya ke bawah di atas itu, ya. Fungsinya apa? Kita namanya ini increase font. Fungsinya berarti menambah ukuran font juga sama. Terus yang ini decrease font. Ini juga berguna untuk mengubah ukuran, tapi mengurangi. Kalau yang ini menambah, increase yang besar, kalau yang kecilnya itu mengurangi ukuran font. Seperti itu. Ya, terus bedanya apa? Mengubah ukuran di sini dengan ukuran di sini. Kalau di sini kita, misalkan saya ketik nih, Nugroho Awal Santoso. Nah, syarat juga kita harus diblok dulu orangnya ini, harus diblok dulu kayak gini. Nah, diklik, tahan, tarik. Nah, saya mau berubah ukurannya. Misalnya saya mau berblok volume-nya aja. Nah, Nugroho ini mau saya ubah pakai tombol ini. Ini mau besar. Tuh. Ini mau kecil. Lalu bedanya apa dengan di sini? Ini otomatis. Kalau yang di sini kita bisa manual masukin angkanya, bisa masuk ke kita. Kalau yang di sebelah kiri ini yang angka. Di sini kita nggak ada. Bagian ada 30 dan kadang kita mau mengubah ke arah 30, kita hapus angkanya, klik ketik 30, terus enter. Nah, dia berubah jadi 30 untuk ukuran font. Itu bedanya mengubah di combo box ini dengan mengubah ukuran font di tombol ini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, aman ya. Lalu sebelah kanannya ada change case. Change case ini mengubah kondisi font, terutama dalam masalah huruf kapital, gitu ya. Jadi mengubah kapital dari teks, gitu. Mau dihilangkan atau diadakan. Sekarang, misalkan saya mau blok semua, ini kita samain dulu ukurannya. Samain jadi 28 atau 36. Oke, di sini kita lihat setiap huruf depannya itu saya ketik secara manual besar, kayak kita nulis judul, ya, gitu. Sekarang kita mau mengubah, misalkan mau ini kayak tulis teks biasa aja, huruf depannya hanya ada di awal kalimat, gitu. Caranya tadi ke change case. Ini namanya change case, tulisannya kayak gini. Change
case, gitu ya. Kalau kita ada beberapa pilihan. Nah, di sini lihat setiap opsinya itu punya ilustrasi yang berbeda-beda. Dan ini sama, gitu ya, seperti apa yang nanti akan diterapkan ke teks yang kita blok, yang mau kita edit. Center case kita lihat di situ. S-nya besar, sisanya kecil, berarti dia hanya huruf di awalnya saja yang besar, sisanya kecil. Sekarang kita tes. Klik. Nah, lihat. A sama S yang tadinya besar jadi kecil. Hanya huruf N yang ada di awal kalimat yang besar. Seperti itu, ya. Kita coba lagi yang lain, masih di change case. Kita pilih lower. Lower berarti dia kecil semua. Harusnya N ini ikut kecil. Kita klik. Nah, lihat ya. Semua hurufnya kecil. Jadi sebenarnya kita nggak perlu lagi harus ketik ulang. Kalau kita salah ketik hanya masalah kapitalnya saja. Kita tinggal blok, pilih change case. Mau yang mana? Tapi kebanyakan dari kita gitu ya, bahkan dari kerja kantoran aja belum tentu tahu yang namanya change case. Gitu. Karena ini basic banget. Ya, itu. Nah, berikutnya ada uppercase. Uppercase nih caps lock gitu ya. Kapital semuanya. Kita klik uppercase. Nah, jadi besar semua. Itu change case ya, ada beberapa pilihan. Nih capitalize each word. Berarti kita lihat kondisinya. Huruf kapitalnya hanya ada di depan. Jadi kayak kita nulis judul. Kita klik. Nah, seperti itu. Hanya huruf di depan katanya saja yang besar. Ada lagi pilihannya toggle case. Toggle case yang kebalikan dari capitalize each word. Kalau capitalize each word itu semuanya kecil kecuali huruf pertama di setiap kata yang besar. Kalau toggle case kebalikannya, justru huruf di awal kata itu kecil, sisanya besar. Kayak gini contohnya. Nah, ya, N-nya kecil, U-nya besar, A-nya kecil, U-nya besar, S-nya kecil, antrosonya besar. Jadi seperti itu fungsi change case. Kita nggak perlu lagi kalau salah ketik masalah caps lock, masalah kapital, kita harus menghapus lagi, nggak perlu. Kita cukup blok teksnya, mana yang mau dirubah, terus pilih change case. Change case mau apa? Mau senten, lower, apa upper, atau apa gitu ya. Kita pilih aja, klik. Nah, seperti itu. Terus kita ke bawahnya dulu. Di sini ada satu tombol, ini belah kanan. Nah, di bawahnya ini ada B, I, dan U. B itu bold, tebal. Itu untuk menebalkan teks. Apa suaranya? Waduh. Kalau yang lain aman nggak? Yang lain aman nggak? Coba cek yang lain aman nggak? Kalau nggak ada respon aman ya. Aman. Ya, masalah jaringan berarti ya. Ya udah, setangkapnya aja, atau nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Sekarang simak dulu, nanti di YouTube kalian catat materinya. Gitu. Nanti kan ini di post di YouTube nih. Oke, kalian yang penting tahu gimana cara ngubahnya ya. Ini kalian tahu gimana cara ngubahnya nanti pas praktek. Nah, ini caranya harus diblok dulu. Nah, sekarang B, I, sama U. B itu bold, ya. Nah, dia jadi tebal. Tuh. Klik, bold, kalau diklik lagi hilang. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Diklik aktif, diklik lagi hilang. Kita aktifin. I, dia miring nih. Ya, teksnya juga nanti miring, italic namanya. Nah, dia miring tuh. Ya, italic. U, underline, garis bawah. Kita klik, maka dia ada garis bawah. Nah, kalau kalian lihat ada garis bawah zigzag warna merah kayak gini, nggak apa-apa, diabaikan aja. Itu tidak akan ke-print, ya. Yang ke-print itu kalau misalnya kita nambahinnya manual si zigzag ini, itu baru ke-print. Kalau nggak manual nggak masalah. Nah, kalau ini underline-nya kan garis lurus. Kalau kita mau pilih garis yang lain, klik tombol segitiganya. Nah, tinggal kita mau yang seperti apa garisnya. Gitu. Nah, lihat zigzag underline sama zigzag yang merah tadi itu bedanya ya, kayak gitu. Jadi yang merah itu abaikan aja. Nanti akan kita bahas gimana cara ngilangin yang merah itu. Oke, saya akan bikin konten di Uber juga.
Itu ya. Itu untuk bold, italic, underline. Kalau nggak jadi pakai ya udah hilangin aja. Yang penting teksnya udah di blok gitu ya. Lalu di sebelahnya B itu ya, tadi saya ulang ya, B itu bold, I itu italic, U itu underline. B tebal, I miring, U garis bawah gitu ya. Yang penting kita sedikit-sedikit ngerti bahasa Inggris gitu ya kalau depan komputer tuh. Apalagi anak teknik gitu ya. Kalau kalian terjun ke pabrik itu user guide-nya ada beberapa yang bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu kan. Gitu. Cuma biasanya sih udah ditranslate sih gitu ya. Ada translatornya. Nah, sekarang ke sebelah kanannya. Ada tulisan ABC dicoret. Nah, ini untuk efek coret gitu ya, namanya strike through. Strike through. Untuk memberi efek coret pada teks. Tapi maka si teks akan tercoret. Kalau kita blok semua ya yang tercoret semua. Kalau misalkan yang dicoret adalah sampelnya, misalkan kita klik strike through, maka yang tercoret cuma sampelnya. Seperti itu ya proses dalam mengedit dokumen di Word. Ini berlaku juga di nanti aplikasi yang lain. Jadi harus di-blok dulu, penting. Nah, kalau kita lanjut ngerti nih, kalau udah ngaktifin tombol-tombol di sini, misalkan di sini contohnya aktif adalah strike through yang efek coret. Kalau kita ngetiknya lanjut coret, terus gimana kalau nggak mau lanjut? Kita enter, nggak harus di enter ya. Misalkan saya enter gitu ya. Kalau kalian mau spasi terus ngetik nggak masalah. Coba di sini saya maunya enter. Nah, saya hilangin dulu nih di strike through atau tombol yang nggak terpakai saya hilangin dulu. Baru kita tulis. Nah, jadi itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita bisa siapin dulu sebelum kita ngetik. Nah, selanjutnya ada X2 nya di bawah sama X2 nya di atas. Ini yang di bawah ini, kalau 2 nya di bawah ini namanya subscript. Ya, subscript ini tulisannya seperti ini, subscript. Membuat jadi kecil khususnya di bawah. Kalau superscript membuat teks kecil khususnya di atas. Oke, misalkan kita tulis H2O sama X pangkat 2. 2 ini kan pangkat kecil nih. Sekarang dari H2O, kita blok dulu 2 di H2O. Karena teksnya kecil dan harusnya di bawah, maka kita pilih subscript. Klik. Nah, kayak gitu. X2, X pangkat 2, karena pangkat ini kan harusnya ada di atas. Maka kita blok 2-nya, kita pilih superscript. Ingat aja Superman terbang. Nah, tuh, di atas. Sekarang kita harus ngerti nih. Ingat yang tadi peraturannya. Kalau mulai ngetik dan pengaturannya nggak sama, matiin dulu tombol-tombolnya. Nah, ketik, tes. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu cara konversi font. Sebelahnya ya ada gambar cahaya itu untuk memberi efek pada teks. Memberi efek pada teks ya. Kita pilih aja atau kita bisa konversi manual di bawah ini. Ini tinggal klik nih. Bayangan ini, show itu bayangan, reflection itu pantulan. Seperti ini. Ini belum ya. Reflection itu pantulan. Nah, lihat ya, ada efek pantulan. Jadi intinya yang ada glowing ini memberi efek pada teks. Di sebelahnya ada highlight color, teks highlight color. Fungsinya untuk memberi efek stabilo, ya. Caranya kita blok, terus kita blok yang mau di stabiloin gitu ya. Nah, terus kita pilih highlight colornya warna kuning, atau ganti warna, klik segitiganya, klik warna hijau, klik. Nah, kayak gini. Gitu. Jadi kalau stabilo ini bisa kita aktifin lalu kita blok belakang kanan, atau kita matiin dulu nih, kita blok, lalu kita ganti warnanya di belakang kanan. Nah, seperti itu. Jadi untuk highlight color ada dua cara, kita aktifin dulu, dia pilih warnanya apa,
terus kita blok itu juga bisa. Di sebelahnya ada dan di bawahnya ada warna. Ini fungsinya kita mati dulu ya. Ini kalau hitam kayak gini kita mati dulu nih sistem bloknya, baru kita lanjut. Nah, si A ini ada warna ini untuk mengganti warna teksnya, ya, warna hurufnya. Jadi kita blok ini misalkan yang di bawah kita ganti warna putih. Nah, ini jadi warna putih. Atau kita segitiganya ganti warna kuning, diganti warna seperti itu. Ya. Nah, itu saja terakhir dibatasinya adalah clear all formatting. Jadi menghapus semua aturan yang tadi sudah kita terapkan, misalkan di Nugroho nih. Kalau di SMK nih saya mau hapus pengaturannya. Kita blok, ya ini tadi bloknya ada kayak abu-abu gitu, blok. Terus kita clear all formatting. Nah, dia akan hilang kecuali si highlightnya ya, dia nggak hilang. Jadi harus kita manual. Nah, efek-efek tadi kayak ukuran segala macam itu hilang pengaturannya, gitu. Jadi dia kembalikan seperti semula, seperti itu, gitu ya. Sepertinya aja ya, oke. Nanti yang catatan yang kejar ini kan segera akan di YouTube, akan lihat lagi di YouTube. Kemudian catatannya kumpulkan di Classroom dengan assignment catatan 12 Agustus 2020. Oke, nah waktunya udah habis. Pas ada pertanyaan? Enggak, Pak. Mengenai Word atau misalnya, oke, kalau ada ditunggu catatannya hari ini juga, jadi harus hari ini, gitu ya. Kemudian kumpulkan di Classroom dengan assignment, nama assignmentnya catatan 12 Agustus 2020. Oke, kalau ada pertanyaan lagi kita akhiri dengan hamdalah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat.